Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala fi ayatin ukhra wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu batun wa kullun nasi dakhiluhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami hormati ahlul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Aryadi. Siapa? Bapak Aryadis bin Sukandar, Bapak Asep, siapa namanya, Saifuddin, Asep Saifuddin, Ustadz Odi ada nggak di sini? Bapak Amil Mi'in, Bapak Hazarpan, dan para hadirin yang dari gang sebelah sana. Ada Pak RT, Pak RW, semuanya kumpul di sini. RT 3 ada, RW 2 harus ada, RT 1 ada, RW semuanya lengkap di sini. Alhamdulillah juga beberapa menit yang lalu diumumkan oleh Menteri Agama bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Sehingga nanti kalau dihitung 10 hari dari besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 10 Dzulhijjah jatuh hari Jumat. Dan berarti kita pagi hari sholat id, lalu siang harinya tetap kembali ke masjid sholat Jumat. Sehingga kalau ada yang mau menyembelih sapi jumlahnya lebih dari 3 begitu, akan repot kalau di hari pertama. Sehingga nanti insya Allah di hari kedua itu pun kalau ada. Di musola ada nggak nih? Ada ya. Nah, jadi kalau ada pemotongan nanti insya Allah mungkin di hari Sabtu, gitu kan ya? Karena kalau hari Jumat nantinya pasti nabrak Jumatan, dan kemarin sudah disepakati oleh Pak Cecep di samping kajian kitab khusus kemarin, bagaimana kalau hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Dulu Sayyidina Utsman waktu menjadi khalifah pernah berpidato, ayyuhan nas, wahai manusia, telah berkumpul 2 hari raya di hari ini. Ini hari Id, tadi juga hari Jumat. Bagi penduduk desa-desa, kampung-kampung, badui, pegunungan yang sudah kadung datang pagi ini di masjid, silakan kalau Anda tetap akan di masjid nunggu Jumatan boleh. Tetapi kalau kalian mau bubar pulang ke rumah tanpa kembali untuk Jumatan juga boleh. Itu khusus orang-orang badui di kampung dulu di zaman begitu. Kalau sekarang, saya tadi semalam sempat tawarkan Pak Cecep berani nggak ngumumin gitu. Berhubung hari ini juga sholat Id tapi sholat Jumat juga, nanti siang Jumatannya libur. Saya tantang begitu, nggak berani. Ya. Beliau nggak berani karena kalau memang mau nekat motong dari Jumat, umumin dulu Jumatan libur. Tapi kan nggak berani. Nah, berhubung nggak berani, berarti sepakat baik di masjid maupun di musola pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di hari Sabtu. Bapak dan Ibu, mohon maaf nih suara saya lagi latihan lagi nih. Setelah 2 hari belum bisa ngomong, ini pun masih harus pelan-pelan. Untung ada teh panas. Kita mendoakan almarhum Bapak Aryadis binti Sukandar, mudah-mudahan beliau wafat husnul khotimah. Keluarga yang ditinggal ada
Ibu Tika, ada Keke, ada adiknya siapa namanya? Nara. Inara. Ya, mudah-mudahan sabar ya dengan musibah yang sedang dialami, tapi insya Allah beliau meninggal syahid. Orang yang meninggal syahid itu ada 5. Selain yang meninggal di jalan Allah karena berperang, satu orang yang meninggal syahid itu adalah orang yang karena tenggelam, orang yang meninggal karena kebakaran, terbakar gitu, atau orang yang meninggal karena sohibul hadam, terjadi reruntuhan, mungkin kelilipan beton, ya, kelilipan beton, kelilipan gunung gitu ya, karena longsor, ya. Jadi 3 itu. Yang keempat adalah seorang yang melahirkan, ibu-ibu tentunya, lalu meninggal syahid. Lah yang terakhir adalah al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang sakit pada rongga perutnya. Almarhum Arya di sini kan ada penyakit lambung lalu berkembang pada ginjal. Itu bagian rongga perut. Itu termasuk al-mabtun namanya. Al-mabtun itu orang yang meninggal karena sakit di rongga perut. Itu minasyuhada. Ya, insyaallah Bu Tika jangan khawatir, beliau sudah tenang di hadapan Allah, sudah di alam barzah, anak-anak dihibur, jangan terlalu sedih. Ya, beliau sudah wafat, kemudian beristirahat di hadapan Allah, lalu di alam barzah sudah tenang karena beliau termasuk orang yang meninggal syahid. Ya, syahidnya karena apa? Karena al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang sakit perut. Jadi kalau ada orang mencret kok mati, ada nggak? Ada nggak orang mencret mati? Nah, seadanya mencret mati karena kehabisan cairan, dehidrasi lalu meninggal, itu juga syahid. Jadi kalau ada orang yang sakit perut, apa mencret, apa liver, apa gagal ginjal, apa macam-macam yang di dalam rongga ini, itu termasuk syuhada. Lah karenanya mudah-mudahan beliau meninggal membawa iman dan Islam, beliau meninggal husnul khotimah, dan kita semuanya ini bakal meninggal semua ini. Ya, kita akan meninggal. Biasanya yang meninggal duluan yang putih-putih rambutnya. Ya. Pak Amir sudah putih, ya. Jadi yang putih rambutnya itu meninggal. Apalagi yang sudah umur sweet. Sweet bukan sweet 17 ya. Swida. Sudah umur swida. Swida itu 60. Itu kalau Mbah Mun, ya, ulama besar itu mengatakan orang yang umurnya sudah 60 itu pantas mati, pantas urip. Hidup pantas, mati juga pantas. Nah, silakan kalau mau duluan saya belakangan, atau Anda mau duluan saya belakangan gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau kita semua akan menghadap Allah meninggal, mudah-mudahan kita membawa iman dan Islam. Dan ini hari ketiga kan ya? Makanya yang tahlilan kelihatan agak banyak. Tadi Bang Asep sudah nyonting, insya Allah nanti akan masuk YouTube. Walaupun YouTube saya di-brandel, YouTube saya diblokir sama manajemen gara-gara ada pelanggaran berat. Pelanggaran beratnya itu anak saya lagi nyopot perban sunat, saya shooting, kelihatan titiknya gitu, lalu diblokir. Setelah diblokir saya gak mau menyerah, saya bikin lagi, sudah saya share lagi gitu. Karena ini ada yang nanyain juga, Pak kenapa 2 minggu gak aktif? Karena diblokir sama pihak manajemen YouTube gitu ya. Sekarang saya kapok tidak akan nyotting yang bangsa pelencing ya. Tapi benar yang pelencing cuma titik kecil, anak kecil di shooting pelanggaran. Padahal orang mungkin kelihatan belahannya itu pada boleh itu. Kenapa yang begini gak boleh? Ya. Orang mungkin kelihatan belahannya ngecap gitu tetap masih boleh. Lah masa cuma titik kecil nggak boleh? Ya tapi memang itulah manajemen YouTube sepihak aja gitu. Ya ini termasuk akan saya upload. Nanti kalau dia marah biar diblokir lagi saya bikin lagi. Ya memang begitulah. Ya mudah-mudahan kembali doa kita untuk Bapak Aryadis, mudah-mudahan beliau min ahlil jannah ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkesempatan. Ini mumpung tadi saya baca dalilnya bahwa setiap kita akan mati, kita akan kembali pada Allah. Pak Amil kemarin bicara-bicara, sebentar Pak Amil, minum dulu Pak Amil. Kalau habis ngubur mayat yang dekat-dekat dari makam gitu ya, itu jangan lupa ngambil
3 bungkah tanah gitu ya. Ini ibaratkan tanah yang dekat, tapi yang dekat makam. Setelah selesai semua, udah tahlilan semacam, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu begitu sunatnya, ngambil bungkahan-bungkahan kecil tanah, ditaruh begitu, diletakkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu artinya dari tanah inilah kamu diciptakan, kepada tanah itulah kamu dikembalikan, dan dari tanah ini pula nanti kamu akan dibangkitkan. Itu umat Islam dianjurkan membaca ayat yang dalam surat Toha ini. Jangankan kita umat Islam, pokoknya habis ceramah. Jangankan umat Islam, itu Romo saja itu Pak, Yunus Paulus itu juga kalau nguburin mayat, dari tanah inilah kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah ini pula kamu akan dibangkitkan. Kalau dia baca, masa kita nggak baca? Nah, jadi ini sunnah. Makanya sambil ditaruh beberapa, cuman catatan yang dekat makam, jangan yang jauh-jauh dulu lempar ngenangin orang, ya marah orang itu. Ya, jadi jangan ngelempar dari jauh, yang dekat saja ditaruh di tempat pemakaman itu. Lalu karena besok tanggal Dzulhijjah tanggal 1, maka yang berkenan nih, karena berat, puasalah sampai 9 hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari Kamis yang akan datang. Ya, tapi kuat apa enggak ini? Gitu kan? Kalaupun enggak kuat, ambil yang hari Rabu dan Kamis, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Gitu. Hari Rabu dan Kamis nanti yang seminggu lagi. Kalau saya insya Allah kuat. Karena apa? Saya terhitung sudah 11 bulan puasa. Dari tanggal 1 Muharram, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 11 bulan. Sudah saya puasa, tinggal nanti 1 bulan lagi. Akhir Dzulhijjah saya selesai, masih tinggal tambah 5 hari lagi. Setelah tanggal 30 tambah 5 hari lagi. Karena apa? Karena 5 ini saya tinggal. Idul Fitri 2, Tasyrik 3. Itu saya harus ganti nanti di penghujung Syawal. Kalau pengen sakti ya puasa begitu. Gitu. Kalau pengen sakti. Kalau pengen nggak sakti ya nggak usah. Itu ular aja. Jarang makan, bisanya luar biasa itu. Coba king cobra, ular dere, ular weling dan lainnya itu jarang makan. Tapi kalau ular kadut, ya nggak ada bisanya itu ular kadut itu. Karena apa? Badok terus. Ya, perutnya belendet gitu ya. Apa RT 3 ini pasti belendet perutnya ini. Ya tapi nggak apa-apa kalau RT pejabat negara sih. Jadi ini hiburan saja. Kalau memungkinkan silakan dimulai besok. Kalau tidak, setidaknya hari Rabu dan Kamis yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ini belum didoakan sama Pak Amil. Kembali mic-nya ke Pak Amil. Kalau saya doa nanti kebanyakan amplop buat saya. Silakan Pak Amil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan beberapa penyampaiannya, mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu